Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayatnya kepada kita semua, terutama dalam hal iman, karena dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas jasa beliaulah yang membawa kita dari peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan ceramah singkat tentang sabar dan pembagiannya. Semoga dengan mendengarkan ceramah singkat dari Ibu ini bisa membuat kita semua menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi dalam berbagai hal. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yakni ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tentu tak akan pernah bisa. Entah bagaimanapun kita menolak dan mengeluhkan ujian itu, tetap saja ia akan singgah di kehidupan kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berbuah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar, maka ujian justru akan kita maknai sebagai anugerah. Dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian sabar menurut Islam. Pengertian sabar menurut Islam, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan diri dari suatu perbuatan maksiat kepadanya, dan menjaga perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sabar adalah menahan diri dari suatu tekanan yang dapat menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab datangnya ujian itu mutlak, maka beruntunglah orang-orang yang menghadapi cobaan dan ujian itu dengan bersabar. Karena bagaimanapun manusia menanggapi suatu cobaan pasti akan tetap terjadi. Jadi alangkah ruginya orang-orang yang tak mampu bersabar. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im min khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan,
serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua adalah pembagian sabar. Dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam hal ini maksudnya adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, agar bisa istiqomah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat. Yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang lebih diharamkan olehnya. Dan yang ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang ketiga ini juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, mau itu baik ataupun buruk. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, kita bisa lebih sabar menahan hawa nafsu, menahan diri dari rasa lapar dan haus, dan Ramadan di tahun ini mendapatkan pahala yang lebih banyak dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah singkat yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.